Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Guru SMA Nasional Malang yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa berkumpul dan kita bisa bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Semoga nanti Bapak Ibu di yaumil akhir kita bisa bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, jadi pada kesempatan hari ini saya akan semacam sharing ya sebenarnya ya, sharing materi yang saya dapatkan dari program guru penggerak. Nah, sharing ini disebut sebagai aksi nyata dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Modulnya banyak, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 dan seterusnya. Nah kebetulan aksi nyata pas di modul 1.4 ini harus berupa diseminasi. Nah, jadi di sini kita sharing saja, berbagi ilmu. Jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya sampaikan, monggo, tidak ada masalah. Oke? Jadi nanti setelah saya sampaikan materi tentang budaya positif, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Karena materinya penting, terutama kita sebagai guru wajib kita ketahui tentang apa itu budaya positif. Nah, kita kupas dari budaya dulu Bapak Ibu. Budaya itu apa ya? Budaya itu kan sebuah kebiasaan yang sudah turun temurun ya, biasanya terjadi di sebuah masyarakat atau komunitas tertentu. Dan budaya itu terjadi kenapa? Karena ada nilai-nilai yang sudah diyakini bersama. Kalau tidak ada nilai-nilai yang diyakini bersama, maka budaya itu tidak akan muncul. Jadi mulainya dari mana? Dari nilai-nilai. Oke, kita mulai dulu Bapak Ibu. Saya slideshow. Nah, saya angkatan ke-11, kelas 169A. Kelasnya itu sudah 169A. Itu kelasnya Bapak Ibu. Satu kelas isinya berapa orang? Bayangkan kalau satu kelas isinya 10 saja, itu sudah 1690 guru gerak. Nah, sini nanti ada 6 hal yang akan kita pelajari bersama, Bapak Ibu. Menarik sekali, ya. Yang pertama nanti kita belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan secara universal. Satu. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Terus yang ketiga, kita belajar tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir nanti kita tutup dengan segitiga restitusi. Pasti banyak pertanyaan dari panjenengan, materi apa ini ya? Ya, mungkin juga belum diajarkan ketika kita kuliah S1 ya. Padahal materi ini sangat fundamental sekali bagi seorang guru. Jadi kalau Bapak Ibu ikut program guru penggerak 1.1 itu tentang Ki Hajar Dewantoro ya, filosofi pendidikan. 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak.
1.3 tentang visi guru penggerak. 1.4 tentang budaya positif. Nanti 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan seterusnya sampai habis modulnya. Nah, kita mulai ya, Bapak Ibu nih, dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, Bapak Ibu. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain, atau untuk dapat hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira? Bapak Ibu biasanya kalau melakukan suatu pekerjaan, kira-kira alasannya apa, Bapak Ibu? Untuk melaksanakan tugas saja, melaksanakan kewajiban saja, atau ada yang lain? Biasanya apa? Seperti tugasnya mari Pak. Kan ada yang seperti itu. Itu kan alasan personal, ya. Setiap orang punya alasan masing-masing. Nah kita cek, ya, ada kaitannya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, dan itu muncul dari motivasi internal. Jadi kalau anak itu disiplin itu berasal dari dirinya sendiri, itu jauh lebih baik daripada dia disiplin karena faktor eksternal. Contohnya apa, Pak? Dia berangkat pagi supaya menemui seseorang, misalkan mungkin ada ya mungkin ada, ya itu sudah berangkat duluan, atau ingin menjemput si dia lebih awal, atau ingin menghindari macet, bisa jadi menghindari hukuman yang akan diberikan oleh gurunya. Jadi motivasi itu timbul, tapi bukan karena faktor internal, tapi faktor itu yang sulit. Dan menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan kategori disiplin. Nah, seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mengutip dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima, di situ menyatakan pertanggungjawaban atau saya nggak paham itu ya bahasa apa itu ya. Itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun nantinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ini bahasanya sangat tinggi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ini PR berat ya Bapak Ibu ya. Sebagai seorang guru, biasanya kita ke anak-anak itu cenderung menyatakan inilah hukumannya, inilah konsekuensinya, kan seperti itu ya.
Nah, mulai sekarang ayo kita sedikit mengubah bagaimana caranya menanamkan disiplin yang sesungguhnya berangkat dari motivasi internal. Nah, nilai-nilai universal adalah nilai yang sudah kita sepakati bersama, terlepas dari pengaruh suku, agama, bahasa, ya, dan sebagainya. Dan itu payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Nah, sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia, nilai yang kita yakini adalah profil pelajar Pancasila yang sudah kita hafalkan bersama itu. Ya, mulai beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Apakah ada nilai lain? Banyak sebenarnya. Ini hanya salah satu contoh. Seperti ini, ada nilai peduli, rajin, integritas, hormat, keberanian, dan sebagainya. Banyak, Bapak. Ini nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, apakah di SMA Nasional ada nilai-nilai kebajikan yang perlu kita yakini bersama? Ada yang tahu apa itu? Iya. Ya, itu yang saya coba tanamkan ya. Sejak tahun berapa itu ya, lupa saya. Ya, harus kita yakini. Ini nilai-nilai harus kita yakini yang sudah menjadi moto dari SMA Nasional Malang. Good spiritual, good karakter, dan good akademik. Setiap sekolah pasti punya moto, dan moto itu adalah nilai-nilai yang harus diyakini bersama. Setiap warga sekolah wajib paham maksudnya ini. Jadi semua diawali atau didasari dari good spiritual. Kalau anak atau murid kita punya pendidikan agama yang baik, merasa diawasi oleh Tuhannya, pasti karakternya juga baik, jamin ya, saya jamin. Nah, kalau sudah karakternya baik, disiplin, hormat pada bapak ibu guru, senyum, salam, sapa, sopan, santun, berintegritas, saya jamin akademiknya pasti baik. Jadi tidak bisa kita mendidik anak hanya fokus good akademik saja, bahaya. Ya, harus mulai dari good spiritual terlebih dahulu. Ini ya Bapak Ibu ya, selalu kita tanamkan kepada anak. Itu materi yang pertama ya Bapak Ibu, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang masuk ke bagian yang kedua Bapak Ibu. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan tambah restitusi. Monggo Bapak Ibu, Bu Evi tak tolong minumnya bisa dibagikan. Saya takut lama-lama ini 5 bulan. Konsumsinya di akhir ya. Gini ngantuk. Kalau ngantuk bahaya. Nah, bisa diminum kok, berapa? Nyantai mawon. Diseminasi itu tidak perlu kaku-kaku, dia bunuh ya. Ya. Lanjut Bapak Ibu, teori motivasi menurut Gosen, bukan Gosen ya Bapak Ibu, Gosen ya. Dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, kita bisa mulai introspeksi diri ya kira-kira. Ada yang bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi alasannya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi anak-anak kalau saya tidak mengumpulkan tugas nanti diapakan ya. Nah itu, berarti motivasinya dia adalah nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan.
nyamanan. Ada yang kedua, aku oleh opo. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini ngerjakan aku oleh opo yo. Aku teko isu aku oleh opo yo. Misalnya gitu. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh, ya. Tapi kita berusaha untuk yang ketiga, supaya anak itu nggak 1, 2, tapi 3. Panel, ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan kadang memang dimulai dari sebuah paksaan. Ya, seperti anak umur 7 tahun kan sudah ditata untuk sholat, ya. Dipaksa dulu, mereka secara perkembangan beserta didik psikologis, mereka kan tidak bisa berpikir secara rasional, ya. Tapi mulai kebiasaan, akhirnya seiring berkembangnya pemikiran mereka sadar, oh ternyata sholat 5 waktu itu penting, kan gitu ya. Dari kebiasaan. Nah kalau dapat lalu lewat, over dewasa, lebih sulit untuk ditata. Nah, kalau anak SMA ya, kalau anak SMA sudah punya fondasi yang kurang baik, jauh lebih sulit ditata Bapak Ibu daripada anak SD. Ya, kalau anak SD kita tata masih aman. Dengan adanya regulasi, aturan, mereka masih ikut. Tapi kalau sudah level SMA, bantahnya juga kuat dan punya alasan-alasan yang terkadang kita logis juga sih, tapi ya salah gitu. Nah ini Bapak Ibu tentang teori motivasi, ya. Apakah 1, apakah 2, apakah 3? Nah lebih cocok, lebih baik yang nomor 3 Bapak Ibu. Berikutnya, nah ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang tahu Bapak Ibu bedanya hukuman sama konsekuensi maupun ini? Kalau konsekuensi ada? Iya, benar, ya. Jadi konsekuensi itu harus ada kesepakatan di awal terlebih dahulu antara yang memberi konsekuensi dan yang menerima. Jadi ada MOU lah dulu lah, MOU. Tapi kalau di sekolah ada tata tertib nih. Itu hukuman atau konsekuensi? Lebih cocok dikatakan konsekuensi, bukan hukuman. Oke. Apabila anak datang terlambat, poin berkurang sekian, itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Kamu dihukum loh, poinmu berkurang, nah itu keliru. Ya, bahasanya kurang pas. Jadi hukuman tindakan yang diambil oleh guru atau sekolah sebagai respon atas tindakan siswa yang melanggar aturan. Hukuman bertujuan untuk menghentikan perilaku negatif siswa. Sementara konsekuensi hasil dari tindakan siswa tanpa keterlibatan guru. Konsekuensi dapat bersifat positif atau negatif, dapat membantu siswa belajar dari tindakan mereka dan terdorong untuk berperilaku lebih baik. Sementara restitusi itu upaya memperbaiki kerugian atau kerusakan. Sampai contoh nih Bapak Ibu. Nah ini bedanya. Hukuman bersifat atau tiba. Contoh, ada anak datang terlambat masuk kelas, langsung disuruh gurunya berdiri di depan kelas. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, karena tidak ada kesepakatan di awal. Nah itu hukuman Bapak Ibu. Jadi sifatnya satu arah. Bisa berupa fisik ataupun psikis.
anak merasa tersakiti melalui perbuatan atau kata-kata, sementara konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Restitusi saya keep dulu karena nanti di akhir ada namanya restitusi. Lanjut, dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Nah saat ini Bapak Ibu di kurikulum Merdeka masih ingat ya, tidak ada rankingnya. Dari 1, 2, 3 itu karena ini Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Jadi ada pengaruh jangka pendek dan ada pengaruh jangka panjang. Jadi kalau kita misalkan di kelas ya, ada anak yang dapat nilai 100, kita beri penghargaan terus, misalkan dikasih hadiah. Yang dapat setiap kali ulangan dapat nilai 100, Bapak beri 5 buah buku tulis. Bab 1 dapat 5 buku, bab 2 dapat 5 buku, bab 3 5 buku, bab 4 maka niatnya sudah lain. Jadi niat ulangan bukan karena niat untuk nilai, tapi untuk mendapatkan buku. Berarti dia itu sebenarnya terhukum karena penghargaan. Okay. Menjadi tidak efektif lagi kinerjanya karena niatnya sudah berbeda, merusak hubungan. Karena kadang anak yang diberi penghargaan dengan anak yang tidak sama sekali mendapatkan penghargaan akhirnya menjauh. Wah, aku terus aku gak tahu oleh. Kemudian yang keempat, mengurangi ketepatan. Kalau tidak ada penghargaan, kinerjanya jadi berkurang kualitasnya, ya, ketepatannya, kualitasnya, mematikan kreativitasnya. Dan penghargaan sifatnya menghukum. Apakah boleh Pak anak diberikan penghargaan? Boleh, tapi sifatnya tidak selalu. Hanya jangka pendek itu lebih baik Bapak Ibu. Contoh, ketika dengan melakukan pembelajaran berkelompok di kelas terbaik, kelompok terbaik ini penghargaan boleh. Dan bahkan tidak ada yang tidak diberi penghargaan, semua diberi penghargaan, itu bagus. Jadi tidak ada yang merasa kecewa. Misalkan dibagi menjadi 5 kelompok. Nah setelah selesai ada kelompok terbaik dari versi terkompak, terkreatif, terapa lagi. Pokoknya 5-5-nya semuanya mendapatkan penghargaan. Itu justru lebih baik. Itu boleh. Ya, asalkan sifatnya menyeluruh dan jangka pendek. Betul ya Bapak Ibu ya? Lanjut. Restitusi Bapak Ibu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya mendengar restitusi itu teringat fisika sebenarnya. Koefisien restitusi ya Bu ya. Momentum impuls itu apa hubungannya ya? Ingat juga restitusi di bidang ekonomi kalau nggak salah. Jadi kalau ada orang dihukum harus ganti rugi. Nah ganti rugi itu namanya restitusi. Saya mikir-mikir apa ya hubungannya ya dengan itu. Ternyata ya ini mengganti, memperbaiki kesalahan, itu yang disebut dengan restitusi. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Ya, saya langsung saja. Ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Restitusi bukan menebus kesalahan Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. Tawaran Bapak Ibu, bukan paksaan.
menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Usia diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Contoh, ada anak yang berkelahi di dalam kelas, berkelahi. Setelah itu sudah selesai berkelahinya, jenengan tiba-tiba dengar cerita, Pak, di kelas A tadi ada yang berkelahi, Pak. Terus gimana? Ada yang nangis, Pak. Si A nangis. Kenapa nangis? Karena si B mukul. Maka solusi terbaik, jangan langsung dua-duanya dipanggil. Saya hukum ya yang berdosa. Wah, kalau diberi hukuman Bapak Ibu, bahaya Bapak Ibu, ya. Atau langsung konsekuensinya adalah sia-sia. Memang bagus diberi hukuman, memang bagus juga diberi konsekuensi, tapi tidak akan memunculkan dalam dirinya sendiri, saya ini salah, gitu ya. Saya ini salah, saya seharusnya begini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk memunculkan nilai-nilai yang ada di dalam diri itu tidak cocok pakai hukuman, tidak cocok juga pakai konsekuensi saja, tapi butuh namanya restitusi. Berarti apakah anaknya tidak menerima konsekuensi? Pak, tetap menerima, tapi ada upaya yang jauh lebih baik, yaitu restitusi. Mohon maaf, contoh, ada anak, ini kasusnya mungkin luar biasa, hamil, ya, hamil di luar nikah, masih SMA, hamil. Nah, gimana solusinya kita? Secara konsekuensi jelas, anak ini harus dikembalikan ke orang tua. Tapi nggak cukup itu, Bu. Kenapa? Kita lihat sisi psikologi. Kalau udah dikeluarkan, harus bisa sekolah, ya kan? Terus yang kedua, dihina di masyarakat, dilecehkan di masyarakat, tambah malu di keluarganya, kan banyak ini. Maka anak ini harus direstitusi terlebih dahulu. Kita jelaskan kepada orang tua, kepada anaknya, inilah konsekuensinya. Tapi ada tindakan lain. Bagaimana langkah restitusinya? Saya tahan dulu. Karena nanti ada cara-cara atau langkah-langkah untuk melakukan restitusi. Baik, lanjut Bapak Ibu. Masih bagian yang ketiga. Betul sudah ngantuk. Terlalu banyak membaca buku sejarah, betul. Nah, kira-kira kelas Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya adalah untuk keselamatan. Mengapa kita pakai masker, cuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, keselamatan, kesehatan itu adalah nilai-nilai yang tadi, nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini tadi. Contoh ini Bapak Ibu, wah kelihatan ya? Nah, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai apa Bapak Ibu? Nilai tanggung jawab. Jangan paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Kayak tadi pakai helm, berarti nilai keselamatan. Dilarang mengganggu orang lain. Kelaparan kan. Oh, Ibu. Ketertiban, keamanan juga bisa.
Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedisiplinan. Dilakukan melawan kekerasan. Keamanan. Menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ketertiban. Dilarang merokok. Kesehatan. Gunakan masker. Berjalan di kelas atau koridor. Ketertiban. Membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Kan nonton. Gampang itu sebenarnya. Intinya adalah kelaparan. Betul. Buyon. Ini cara ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, saat ini memang sudah muncul namanya keahlian kelas. Pernah saya sampaikan ya, di guru-guru, walaupun saya mengerti belum paham sepenuhnya. Yang dimaksud keahlian kelas itu seperti tadi Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal itu yang ditempel di kelas, bukan standar operasional prosedur. Nah, ini ya SOP. Kalau SOP kan biasa ya, datang Mas jam sekian, pulang jam sekian. Itu kan umum ya, SOP ya. Sop, bukan kuah ya, sayuran. Tapi nilai-nilai kita sepakati bersama. Caranya gimana gini? Saya tidak akan jelaskan ini terlalu lama. Jadi langsung gini, misalkan ini satu kelas. Anak-anak, kita buat keyakinan kelas dulu. Ayo ngapain aja yang kita sepakati di dalam kelas, ada yang angkat tangan. Saya Pak, dilarang tidur. Tulis, dilarang tidur. Ayo apa lagi? Pak, boleh makan dan minum asal tidak mengganggu. Tulis. Semua pendapat dari anak-anak kita tulis di papan tulis. Setelah itu langkah kedua, setelah mencatat itu ya, diganti menggunakan kalimat positif. Jadi kata dilarang sebenarnya nggak boleh kita coret. Kita hindari kata-kata dilarang. Jadi kalimat yang positif. Setelah itu kita ubah nilai kalimat-kalimat tadi menjadi nilai yang kita sepakati bersama. Contoh kayak tadi, dilarang mengganggu teman, diganti menjadi kalimat positif, peduli dengan teman. Berarti kata nilai kebajikannya adalah kepedulian. Itu poinnya Bapak Ibu. Butuh proses Bapak Ibu. Kita nggak bisa langsung ya, anak-anak inilah nilainya yang kita sepakati, nggak bisa. Kalau udah seperti itu, berarti di dalam dirinya tidak ada kesadaran. Tapi kalau berangkat dari mereka sendiri, maka nilai-nilai itu layak untuk kelasnya sendiri. Kalaupun dibagikan ke kelas lain, ada yang bingung, ngerti. Nah itu Bapak Ibu yang disebut dengan keyakinan kelas, ya, yang sifatnya unik untuk kelasnya tersebut sendiri. Karena pendapatnya, pemikirannya ya berasal dari mereka sendiri. Dan prosesnya nggak bisa langsung 5 menit selesai, nggak bisa, bisa 1 jam lebih. Tapi hasilnya jauh lebih baik. Lanjut Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. 1, survival. Contohnya apa Bapak? Makan, minum. Jangan masih bertahan sehari ya? Minumnya kan sudah. Yang nomor 2 Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa juga diterima. 3, penguasaan. Butuh diakui Bapak Ibu oleh orang lain. Aku iso kebebasan, kesenangan. Nah, ada 5 ini Bapak Ibu. Dan anak-anak ya begini Bapak Ibu, pasti salah satu itu.
termasuk anak yang ya mohon maaf terlalu over juga ada. Contoh, dia pintar di kelas, pintar sekali. Setiap kali ulangan dapat nilai yang baik. Nah, nilai apa Bapak Ibu kira-kira yang dia butuhkan? Kebutuhan apa yang dia penuhi Bapak Ibu? Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Contoh lagi Bapak Ibu, anak itu tidur aja di kelas, nggak suka pelajaran Bapak Ibu. Ketika dipanggil disuruh maju ke depan, disuruh kerjakan, ya nggak bisa. Pak, ya segini Pak, saya Pak. Dia sebenarnya punya kebutuhan yang ingin dipenuhi Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Apa di sini? Nah, dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Memang sulit. Yang anak yang seperti itu Bapak Ibu. Ada anak yang sudah pelajaran nggak bisa, tapi kalau disuruh supporter Bapak Ibu, wah luar biasa Bapak Ibu. Ambil drum, luar biasa. Kalau sudah di kelas, nah kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebebasan. Nah, perlu kita ketahui seperti itu Bapak Ibu, sehingga bisa kita arahkan dengan baik. Maka kewajiban sekolah bukan menghilangkan, tapi memfasilitasi. Sehingga supporter itu wajib ada. Saya memang nunggu momennya. Dulu kan pernah kasus ya, akhirnya saya kosongkan. Sekarang saya adakan lagi, biar mereka senang. Kalau kita nggak fasilitasi Bapak Ibu, mereka akan meluapkan dengan dalam bentuk kegiatan yang kurang. Benar. Mas sekolah itu perlu, jangan berpikir dan supporter itu nggak bagus, anak-anak harus nakal-nakal kok di situ. Jangan Bapak Ibu, kita fasilitasi supaya apa? Mereka di kelas tidak meluapkan emosinya dalam bentuk tindakan yang negatif. Biar mereka tetap senang dengan sekolah, biar mereka tetap mengikuti pelajaran, ya harus kita fasilitasi. Gitu loh Bapak Ibu tujuannya nih. Nah, next Bapak Ibu, bagian kelima. Nah ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Sebentar Bapak Ibu, sebelum ke sini saya tayangkan video saya Bapak Ibu. Ini video nggak terlalu bagus. Ini tugas saya, demonisme tekstual. Nah, mohon maaf bila suara saya kurang. Ini yang rekam sehari. Monggo, bisa dilihat. Sampun paham ceritanya Bapak Ibu? Belum. Jadi ada Intan, ada Putri. Okay. Putri itu pinter, rajin. Intan iri. Nah ketika pulangan, Intan pengen tanya sama Putri,
jawabannya bom. Karena si putri itu gak mau. Nah, setelah selesai ulangan tukaran di depan teman-temannya. Akhirnya si putri nangis. Itu pas jam terakhir. Terus teman-temannya disuruh pulang semua. Akhirnya putri nangis sendirian. Terus datanglah saya. Terus akhirnya besoknya saya manggil Intan, tak tanyai. Yang berperan jadi Intan Fani kalau itu. Ini cuma adegan ya. Wah, suaranya kurang. Nah, di awalnya dia kan nggak mau ngaku ya itu ya. Nah, setelah itu kita pancing. Nah, Intan kan biasanya jujur sama bapak, biasanya kan baik sama bapak. Nah, coba sekarang ceritakan, gitu bapak ibu. Jadi memulainya itu harus pelan-pelan. Membuat anak jujur itu kan nggak mudah. Kita harus apa? Ngedem sih. Kita harus percaya dulu, membuat dia itu percaya sama kita. Saya yakin ketika kita sudah percaya sama dia, dia juga percaya sama kita. Akhirnya dia mau jujur, seperti itu. Jadi pelan-pelan. Jadi
Nah, langkah satu ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Serius dan seterusnya lagi saya tutup di sini. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu ke slide berikutnya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah menyaksikan ya ada 3 langkah ya. Apa tadi Bapak Ibu? Yang pertama stabilitas identitas, validasi kesalahan, 3 terakhir loh sudah loh yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas ya. Kita coba. Nah Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol dari guru ya. Kita biasa juga mengevaluasi diri kita nih. Kita biasanya di posisi apa apabila menghadapi seorang murid? Apakah kita sebagai seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer ya apa Pak? Manajer itu wah. Ini kira kamu bayar ya, gara-gara salah bayar sini. Boten begitu. Biasanya kita lebih kemana Bapak Ibu? Mungkin lebih sering menghukum. Oke. Kadang juga merasa cuek, teman biasa aja, friendly aja. Atau pembuat rasa bersalah. Bisa jadi gitu. Kamu ini mulu, kamu kok ini loh ya. Buat rasa bersalah. Ya. Atau pemantau hanya lebih sekedar melihatnya, ya melihat. Dan manajer itu lebih mengarahkan. Ya. Kayak kita lihat ini. Penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu ya cara dia saja. Kedua, membuat rasa bersalah. Kalimatnya begini Bapak. Berapa kali ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba?
Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Akhirnya merasa tidak berharga dan karena telah mengecewakan orang-orang yang sayanginya. Teman, ayo bantulah. Ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Itu teman Bapak Ibu. Tapi ada sisi buruknya Bapak Ibu. Mereka akhirnya biasa saja kalau merasa kalau dihukum kalau apa-apa, akhirnya besok lanjut lagi. Pemantau, kalimatnya begini. Peraturannya apa Mas? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi biasanya ini ada data-datanya yang diomongkan. Saya tahu kan peraturannya apa Mas? Itu namanya pemantau bukan baru cuma melihat aja Bapak Ibu. Ada yang terlambat, Mas telat berapa kali? Sudah tahu aturannya kan? Nah itu pemantau. Jadi mengaitkan dengan data yang ada, itu pemantau. Nah yang terakhir, manajer Bapak Ibu, cuma memang lama, butuh proses. Masih ingat gak Mas nilai keyakinan yang kita sepakati di kelas kemarin? Nah kita kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia? Jika kamu mau perbaiki ini dan seterusnya. Apa rencana untuk memperbaiki hal ini? Manajer Bapak Ibu. Nah, bagian yang terakhir Bapak Ibu yaitu segitiga restitusi. Ini tadi ada 3 langkah Bapak Ibu untuk melakukan restitusi. Langkah yang pertama menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Ngedemno Bapak Ibu. Sudah salah, jangan dimarah-marah. Salah toh, jangan gitu. Wajar ya, gini aja. Ya semua orang sudah wajar lah punya kesalahan. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, sebelum ke langkah ketiga, kita kan berusaha memasukkan nilai-nilai, supaya bisa masuk ke nilai-nilai keyakinan, masuk ke dalam hatinya ditenangkan dulu. Kalau hati sudah panas, biasanya pikiran juga ikut panas. Itu kalau jenengan ajak berpikir, nggak akan nyambung, sehingga kita demkan dulu, ya, diademno. Misalnya tadi ada anak yang hamil di luar nikah, kita panggil Bapak Ibu. Nah, kalau perlu kita datang ke rumahnya, ketemu orang tua sama anaknya, kita jelaskan, Bapak Ibu ngapunten ini ada kasus yang luar biasa, di mana putri jenengan ini melakukan sebuah bentuk pelanggaran Bapak Ibu. Pelanggaran ini tentunya sangat berat, yaitu bla 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 bla. Tapi nanti jenengan kita harus ngomong. Nah, saudara Bapak Ibu, kalau kita pikirkan, kalau kita marahi dia terus menerus pun juga kasihan. Dia kan masih SMA, kan ada dia masih SMA. Ya sudah pun, gimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Semua orang juga pernah berbuat salah, dan ini kebetulan ujian dari Allah, ujiannya untuk keluarga jenengan. Nah seperti itu Bapak. Jadi tujuannya ngademno sih. Atau dengan menceritakan, kalau kita marahi terus, akibatnya dia nanti semakin begini, semakin tidak percaya diri, semakin keluarganya jadi berantakan, nanti sama ini pokoknya gitu. Itu tujuannya ngademno. Itu namanya menstabilkan identitas. Terus yang kedua,
validasi tindakan yang salah. Kita tanya, setelah adem, baru tanya, Duk, sampai kenapa sih berbuat demikian? Pasti bercerita karena sudah adem. Nah kalau belum adem, jenengan tanya-tanyain, sampai labu sih, bisa jadi itu 1 jam lebih nggak akan selesai. Beneran, karena mau begini disaut sama saya laki-lakinya, terus yang ibu siapa? Si korban. Akhirnya dua-duanya malah tukar-tukaran. Jadi harus didengar dulu, menstabilitas. Setelah itu memastikan kenapa sih mereka melakukan hal itu, kebutuhan apa? Ya pasti kebutuhan, ya itulah Bapak Ibu bisa paham. Seperti itu Bapak Ibu, ya, validasi tindakan yang salah. Jadi mereka berdua akan memahami bahwa tindakannya salah dan siap menerima konsekuensinya. Kalau sudah pikirannya sudah adem, hatinya tenang, mereka akan legowo. Oh, aturan sekolah sudah jelas. Berarti ini konsekuensi yang saya harus terima. Jadi bukan berarti tidak ada konsekuensi loh Bapak Ibu. Konsekuensinya ini, kedepannya saya harus ngapain ya? Nah, seperti itu. Baru menanyakan keyakinan. Ayo keyakinan apa yang sudah dilanggar? Ya, keyakinan ini sudah disepakati bersama. Nah, 3 langkah ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi kalau kita ketemu dengan anak-anak yang super, Bapak Ibu, langkahnya memang seperti ini. Tapi harus pelan-pelan. Siapa yang lebih paham? Ya, guru BK pasti ada pelajaran ini, Bapak Ibu. Kita juga ya dapat, alhamdulillah dapat ya di program guru bergerak. Namun Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, semakin dewasa, semakin sulit untuk kalau sudah seumuran kita, gak cocok restitusi hukum. Karena kita bukan tidak tahu, tapi tidak mau. Oke, terus ini. Kalau anak SD, SMP, SMA masih bisa direstitusi. Kalau mahasiswa, jangan Bapak Ibu, penting kalian. Sudah ada aturan, regulasi yang jelas, mau tidak mau harus diikuti. Jadi langkah 1, menstabilkan identitas Bapak Ibu. Tujuannya adalah mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi pasti ada alasannya mereka melakukan demikian. Agar siswa menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak, udah lali, gak apa-apa wis. Tidak ada manusia yang sempurna. Jangan nyanyi lagu sempurnanya itu ya. Gak cocok ya. Gak apa-apa Mas, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi jangan aneh-aneh itu juga guyon. Sampai ini dulu Bapak jauh lebih salah. Jangan begitu, malah lebih parah gitu. Terus kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi ini gimana sih? Jadi biar anak itu tadi reflektif, dia adem gitu nih. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Nah, loh Mas, biasanya kamu loh melakukan yang jauh lebih parah daripada ini. Sekarang kok cuma seperti ini? Loh nggak apa-apa, nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya pasti punya alasan kenapa sih melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu langkah validasi tindakan yang salah.
Terus langkah yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Sebenarnya saya pengen jadi orang seperti apa sih? Contoh, suka terlambat. Saya ingin sukses, Pak. Ada nggak orang yang terlambat jadi orang sukses? Nah, seperti itu menanyakan keyakinan. Ada nggak orang malas sukses? Nggak ada, Pak. Terus saya kenapa malas? Berarti siap jadi orang gagal. Jadi mereka akan mengoreksi dirinya sendiri. Itu jauh lebih baik daripada langsung terus sampai push up 5 menit. Maka nggak akan berhasil. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Tepuk tangan untuk kita. Monggo jika ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin saya batasi 2 pertanyaan saja biar nggak lama-lama. Kita sudah dapat nilai keyakinan universal yaitu kelaparan. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan? Nah, Mbak Evi, monggo Mbak Evi. Konsekuensi dan restitusi. Itu yang lebih efektif ke anak-anak itu yang mana Pak? Atau memang disesuaikan dengan kondisi gitu Pak? Nah, oke, sudah? Terima kasih Bu Evi. Jawabannya simpel, yaitu restitusi dulu. Oke. Karena ada 1, 2, 3 hukuman, konsekuensi, restitusi. Dimulai dari restitusi terlebih dahulu Bapak Ibu. Restitusi kita lakukan pada anak tersebut, tapi ada catatan. Kalau ternyata tidak ada perubahan, hukuman juga berlaku. Seperti yang saya sampaikan tadi, semakin dewasa, kadang semakin sulit untuk diarahkan. Karena apa? Ya itu penting pendidikan dari dasar, dari awal. Kalau dari SMA nilai-nilai kebajikan itu tidak pernah diajarkan, akhirnya di dalam dirinya kan tidak ada fondasi yang kuat. Karena nggak ada fondasi yang kuat, kita mau mengarahkan itu juga butuh waktu yang lama, dan tidak hanya guru saja, bisa jadi butuh bantuan orang tua, butuh bantuan masyarakat. Nah, seperti itu nih. Jadi semakin sulit. Restitusi tetap berjalan terus menerus. Kalau misalnya sudah ada, nggak bisa, nggak berkali-kali, nggak bisa, baru ada konsekuensi. Makanya di sekolah kita ada sistem poin, itu penting. Konsekuensinya perlahan. Terlambat dikurangi. Nah, ini perlu saya sampaikan ke semuanya. Saya mengingatkan anak-anak di sini kita beri nilai 100 semua di awal. Ketika mereka melakukan pelanggaran, nilai 100 yang akan berkurang. Jadi bukan bertambah. Kalau bertambah semacam ribet, ya. Ini berkurang. Kalau sudah 50 SP 1, kalau sudah 75, sisa 25 SP 2 itu 0. Kita kembalikan ke orang tua. Itu berarti. Titik monggo. Ini yang mau saya tanyakan, ini kan keyakinan itu sama. Apa sama dengan kesepakatan? Jadi kalau di kelas kita pasti punya kesepakatan dari jemaat atau dari kelas. Itu apa sama dengan seperti itu? Apa ini keyakinan ini lebih temanya lebih meluas apa bagaimana itu? Jadi kesepakatannya ini antara wali kelas dengan anak-anak. Bukan tiap guru mapel. Kalau tiap guru mapel banyak nanti. Kadang setiap guru kan ada, kalau pelajaran saya ini kan gitu ya. Ada kalau yang sama guru kan itu penyaturan misalnya kalau apa
ya untuk kalau praktek dari terus ini siapkan siangnya kayak SOP jadinya. Nggih. Nah itu makanya tadi saya tanya ini apa sama dengan itu, apa ini untuk satu kesatuan sekolah kurang atau bagaimana? Nggih. Nah sebenarnya dengan anak-anak itu ya Pak Lanti, ini ada masalah begini, ada yang hukuman, ada yang Restitusi sama konsekuensi. Nggih. Jadi keyakinan kelas ada, tapi bukan berarti menghilangkan tata tertib. Nah, kalau nggak ada tata tertib malah justru juga bahaya. Keyakinan kelas itu hanya semacam cara yang lebih baik untuk memunculkan kesadaran dalam diri anak-anak apa yang semestinya mereka lakukan. Kalau hanya sebatas aturan, mereka hanya baca. Setelah itu, ya sudah. Nah itu ya. Tapi kalau keyakinan, mereka timbul dari dalam hati mereka sendiri kan, dan mereka akan lebih patuh terhadap nilai tersebut. Kalau tata tertib di kelas ada, pasti ada. Tata tertib sekolah ada, tata tertib di laboratorium juga ada. Tapi nilai keyakinan itu tiap kelas berbeda-beda. Itu gitu. Sambut Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan partisipasi dari panjenengan semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga bermanfaat.